Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tugas akhir pembuatan aplikasi pengarsipan laporan kepolisian Polres Lampung. Latar belakang yang akan dibacakan oleh Alif Danang Pinangkis. Untuk saudara Alif Danang Pinangkis, Latar belakang masalah persaingan dalam bidang teknologi informasi komputerisasi yang berjalan dengan cepat ditandai dengan mendominasinya penggunaan komputer dalam segala aspek kehidupan, sehingga muncul banyak permasalahan dan menuntut pemecahan dengan cara yang cepat dan efisien. Perkembangan teknologi informasi menjadikan motivasi bagi suatu instansi untuk meningkatkan usaha pelayanan terutama dalam bidang penyampaian informasi. Sektor kepolisian memiliki kegiatan untuk memberikan perlindungan dan menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang mengalami tindak kriminalitas dan juga pelaporan terhadap kehilangan suatu barang berharga. Tindakan kriminalitas yang terjadi sangat banyak sekali, antara lain pencurian, penipuan, dan atau penggelapan. Masyarakat yang mengalami tindak kriminalitas tersebut akan melaporkan kepada sistem kepolisian terdekat guna didata dan diusut lebih lanjut. Sebelumnya, sektor pelayanan kepolisian terpadu Polres Lampung telah memiliki suatu sistem pengolahan data tentang pengarsipan laporan kepolisian. Namun sistem tersebut masih belum bekerja seutuhnya. Petugas sektor pelayanan kepolisian terpadu juga belum memaksimalkan penggunaan sistem ini tersebut. Dalam pencarian data laporan kepolisian masih mencari secara manual. Sebelum dibuat suatu sistem yang baru terlebih dahulu dilakukan penelitian, yaitu observasi ke sektor pelayanan kepolisian terpadu dan wawancara dengan anggota sektor pelayanan kepolisian terpadu Polres Lampung. Oleh karena itu, penulis akan membuat sebuah aplikasi pengarsipan laporan kepolisian yang baru yang lebih efektif dan efisien. Dengan tujuan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut, yaitu mempercepat dalam melakukan pencatatan laporan kepolisian, mempermudah dalam pencarian data laporan kepolisian. Landasan teori, sistem informasi manajemen. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan keluaran, pengolah, dan sasaran atau tujuan. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengandalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting. Memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk suatu pengambilan keputusan yang cerdik. Basis data. Basis data terdiri atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Secara lebih lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan seperti berikut. 1. Kecepatan dan kemudahan. 2. Efisiensi ruang penyimpanan. 3. Keakuratan. 4. Ketersediaan. 5. Kelengkapan. 6. Keamanan. 7. Kebersamaan pemakaian. Data flow diagram adalah diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari sistem. Data flow diagram sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misalnya lewat telepon, surat, dan sebagainya, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, misalnya file kartu, hard disk, tape, disket, dan sebagainya. Simbol-simbol yang digunakan di data flow diagram mewakili maksud tertentu, yaitu
external entity atau boundary. Setiap sistem pasti memiliki batas sistem yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Kesatuan luar merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang. Arus data di flow diagram diberi simbol panah. Arus data ini mengalir di antara proses simpanan dan kesatuan luar. Proses. Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau database di komputer, suatu arsip atau catatan manual dan lain sebagainya. Entity Relations Diagram atau ERD. Model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan diagram entity relationship. Notasi-notasi simbolik di dalam diagram IR yang dapat kita gunakan adalah diagram IR terdiri dari atas persegi panjang menggambarkan himpunan entitas, elips menggambarkan atribut-atribut entitas, diamond menggambarkan hubungan antara himpunan entitas, line menghubungkan antara objek dalam IRD. Penjelasan notasi-notasi simbolik di dalam diagram IR. 1. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. 2. Relasi atau relation dan himpunan relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Atribut atau properti. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik atau properti dari entitas tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penentuan pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting lainnya dalam pembentukan model data. 4. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Dari sejumlah kemungkinan banyaknya hubungan antar entitas, kardinalitas relasi merujuk pada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke yang lain. Begitu pula sebaliknya. Kardinalitas yang dapat terjadi antara dua entitas, misalnya A dan B. One to one, one to many, many to one, atau many to many. 5. Subentitas atau subtype entities. Subentitas merupakan entitas yang beranggotakan entitas-entitas merupakan bagian dari himpunan yang lebih superior atau utama. Obrolan Delphi merupakan suatu bahasa pemrograman berikut yang memberikan sebagai fasilitas pembuatan aplikasi visual. Keunggulan bahasa pemrograman ini terletak pada produktivitas, kualitas, dan pengembangan perangkat lunak, kecepatan kompilasi, pola desain yang menarik, serta dibuat dengan pemrograman yang terstruktur. Keunggulan lain dari Delphi adalah digunakan untuk merancang program aplikasi yang memiliki tampil seperti program aplikasi lain yang berbasis Windows. Yang kedua adalah MySQL. MySQL menggunakan bahasa struktur query language. MySQL dalam operasi client server melibatkan server daemon, MySQL, divisi server, dan sebagai macam program yang mampu menangani data mencangkup besar. Perusahaan yang mengembangkan MySQL yaitu Text mengaku mampu menyimpan lebih dari 40 database, 10.000 label, dan sekitar 7 juta basis total, kurang dari 10 GB data. Yang ketiga, sistem client server. Sistem client server merupakan sistem yang paling baik digunakan. Sistem client ini mampu menghasilkan aplikasi database yang terunggah dalam hal sekuritas, serta mampu mengurangi kepadatan lalu lintas.
di mana pada sistem ini terdapat dua aplikasi yang terpisah, yaitu aplikasi client dan aplikasi server. Client merupakan sebuah aplikasi komputer yang berisi aplikasi dan memiliki tanggung jawab melakukan interaksi dengan user. Jadi setiap yang dikehendaki para pemakai atau user akan ditangani terlebih dahulu oleh klien. Sebagai contoh adalah klien menerima masukan dari user yang dilakukan oleh keyboard, dan server merupakan sebuah komputer yang berisi DBMS serta database dan menjadi suatu pusat sebuah kegiatan untuk menampilkan perintah-perintah yang dilakukan oleh klien. Kunci untuk mengalami sistem ini adalah aplikasi klien. Aplikasi klien membuat suatu permintaan atau make a request, kemudian server merespon perintah server responding. Dengan adanya dua aplikasi yang terpisah ini, sebelumnya aplikasi ini dapat terhubung adalah desain dan perancangan. Deskripsi umum sistem. Aplikasi pengarsipan laporan kepolisian ini dirancang membantu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petugas kepolisian, khususnya di bagian SPKT Polres Lampung saat melakukan pengarsipan laporan kepolisian, diantaranya mempercepat dalam melakukan pencatatan laporan kepolisian, mempermudah dalam pencarian data laporan kepolisian. Fungsi umum aplikasi ini yaitu melakukan pengarsipan data laporan kepolisian, diantaranya data master yang terdiri dari data pelapor, data laporan kehilangan, data laporan visum, dan data laporan kepolisian. Dalam aplikasi ini, laporan kepolisian dilengkapi dengan fasilitas tambah, edit, batal, simpan, cari, refresh, dan cetak. Aplikasi ini terdapat menu login. Menu login digunakan untuk membedakan antara petugas SPKT atau admin dan pelapor. Pelapor hanya mengakses input polisi dan input laporan kehilangan. Pada input laporan polisi, pelapor harus mengisikan data pelapor. Untuk laporan kehilangan, pelapor harus mengisikan data pelapor dengan data kehilangan. Sedangkan petugas SPKT atau admin melalui proses login terlebih dahulu. Fungsi-fungsi perangkat lunak sistem. Aplikasi laporan kepolisian ini memiliki beberapa fungsi. Sub fungsi ini akan berjalan apabila fungsi dijalankan fungsi-fungsinya tersebut. Yang pertama, fungsi login. Fungsi login digunakan untuk membedakan antara petugas SPKT atau admin dan pelapor. Yang kedua, logout. Fungsi logout digunakan untuk mematikan sistem petugas SPKT atau admin. C, fungsi laporan polisi. Kok ini ada cicuk? Apa lagi? Ada C, oh iya C-nya salah, Cok. Walah. Salah ini yang ngetik, Cok. Ya udah. Cut lagi nih di sini. Yo. C, fungsi input laporan kehilangan. Fungsi ini digunakan untuk pelapor untuk menginputkan data yang berkaitan dengan laporan kehilangan yang sedang dilaporkan. Dan D adalah input laporan visum. Fungsi ini digunakan petugas admin untuk menginputkan data yang berkaitan dengan laporan visum kasus tertentu. Perancangan sistem. Perancangan sistem bertujuan untuk aplikasi mengarsipkan laporan kepolisian. Dalam perancangan sistem ini menjelaskan langkah-langkah pembuatan alur fungsi dan proses yang ada dalam aplikasi pengarsipan laporan kepolisian. Hal ini akan membutuhkan untuk pedoman implementasi. Konteks diagram adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Gambar konteks diagramnya
dapat dilihat pada gambar satu. User user dia jalan user menuju informasi pengarsipan laporan kepolisian atau begitupun sebaliknya, sistem informasi pelaporan sebaliknya kembali ke user. Dan di sini sistem informasi pengarsipan laporan menjalan ke petugas SPKT dan petugas SPKT, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah flow diagram atau DFD, diagram arus data. Adalah diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus data sistem. Dan ini adalah gambar dari DFD kami untuk melakukan perancangan suatu aplikasi. Entity Relationship Diagram, model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi oleh atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata. Yang kita tinjau dapat menggambarkan dari yang kita tinjau dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan diagram entity relationship. Gambar dari IRD kami adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah perancangan database. Dalam pembuatan aplikasi laporan kepolisian diperlukan adanya suatu basis data yang digunakan untuk tempat penyimpanan seluruh informasi dan data. Perancangan untuk aplikasi laporan kepolisian adalah sebagai berikut. Dengan nama tabel adalah TB pelapor dan fungsinya untuk menyimpan data pelapor. Di sini ada ID pelapor dengan C-nya PK dengan varchar dengan lebarnya 5 dan seterusnya. Yang ketiga adalah tabel laporan. Nama tabel laporan ini kita buat dengan nama TB laporan yang fungsinya untuk menyimpan data dan penyimpanan data dari laporan polisi. Dan tabelnya sebagai berikut. Yang ketiga tabel visum. Tabel visum kita beri nama TB visum yang fungsinya untuk penyimpanan data visum. Yang ketiga tabel kehilangan. Tabel kehilangan ini yang kita berikan untuk kepada pelapor. Kita rancang untuk pelapor untuk menginputkan data atau laporan kehilangan dengan nama tabel yaitu tabel kehilangan, TB kehilangan, dan fungsinya adalah penyimpanan data kehilangan. Yang ketiga tabel human. Tabel human fungsinya adalah menyimpan data human. Dan isi tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rancangan desain awal kami. Ini adalah rancangan aplikasi pengarsipan laporan kepolisian. Ini adalah contoh gambaran dari menu utama kami, dan yang kedua ini adalah menu admin. Dan bab 4 implementasi dan data analis yang akan dijelaskan oleh Ahmad Januar Amri. Dipersilakan. Implementasi program. Menu utama, halaman menu utama pada aplikasi pengarsipan laporan kepolisian terhadap menu inputan laporan, di mana terdiri dari input laporan polisi dan input laporan. Pada menu inputan laporan ini, pelapor dapat mengisi inputan tersebut secara sendiri. Namun sebelumnya telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada petugas. Selain menu inputan laporan, terdapat menu login. Menu login dibuat untuk membedakan antara petugas dan pelapor. Pelapor hanya dapat mengakses menu inputan laporan polisi saja. Menu utama aplikasi pengarsipan laporan kepolisian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Menu admin. Setelah berhasil melakukan login, akan muncul form menu admin. Pada form ini terdapat menu input laporan sebagai tindak lanjut laporan polisi yang telah diinputkan oleh pelapor.
Kemudian terdapat menu input laporan visum, input laporan STPL dan cetak. Gambar from menu admin dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Form laporan polisi. Form ini digunakan untuk menginputkan data yang berkaitan dengan laporan polisi. Pada form ini terdapat menu operasi simpan tambah, batal, edit, refresh, cetak, hapus, dan keluar. Gambar form dapat laporan polisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Form lapor. Ini digunakan untuk menginputkan data yang berhubungan dengan data identitas pelapor. Terdapat menu operasi simpan, tambah, batal, edit, refresh, hapus, dan keluar. Gambar form lapor dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pengarsipan laporan kepolisian ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Di antaranya adalah kelebihan 1. Proses penginputan data lebih mudah. 2. Pencarian data akan lebih mudah. 3. Aplikasi ini sudah meliputi pembuatan laporan polisi, laporan visum, dan laporan kehilangan. 4. Pelapor dapat menginputkan laporan polisi dan laporan kehilangan secara mandiri. Kekurangannya dalam aplikasi pengarsipan laporan kepolisian ini masih sebatas dalam laporan kepolisian saja, tidak termasuk kasus yang diketahui oleh polisi. Bab 5. Kesimpulan. Kesimpulannya yaitu 1. Telah berhasil dibuat aplikasi pengarsipan laporan kepolisian Polres Lampung. Aplikasi pengarsipan laporan polisian Polres Lampung ini dapat dilakukan arsip laporan kepolisian, mencetak laporan polisi, laporan kehilangan, laporan visum, dan laporan STPL. Saran yang dapat diberikan untuk aplikasi pengarsipan laporan kepolisian ini yaitu dilakukan pengembangan pembuatan laporan polisi yang diketahui oleh polisi. Sekian kasih dari kelompok kami. Untuk kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf. Saya Agung Rizky Setiawan selaku moderator atau ketua kelompok dari kelompok ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.